Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia selain daripada menikmati kehidupan yang Allah berikan dan menikmatinya di dalam Allah. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, bagi kita yang kehidupannya bekerja setiap hari, mungkin sebagian besar dari kita pernah merasakan yang namanya kelelahan yang begitu luar biasa. Tidak jarang kita menanti-nantikan masa liburan karena saking lelahnya kita bekerja setiap hari. Rasanya mungkin kita begitu melelahkan mencari uang karena suatu hari nanti uang itu pun juga bisa habis. Mungkin kita bertanya-tanya, kapan ya mencari uang ini akan ada habisnya? Apakah ini adalah sebuah kegiatan yang akan saya jalani setiap harinya sampai saya pensiun? Apakah hanya ini yang jadi makna kehidupan saya? Saudara, hari ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari mengenai hal ini dari firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 26 yang berbunyi demikian. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lalu siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Aku pun mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab, kalau ada orang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan, dan keterampilan, ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukan di bawah matahari? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Sebab kepada orang yang disenanginya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang disenangi Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, setelah pengkhotbah menelusuri di dalam semua kehidupannya bahwa hidup ini adalah sia-sia, bahkan ketika ia mencari kepada hikmat dan kenikmatan yang semuanya itu hanya berujung kepada kefanaan, di dalam kondisi yang kita baca barusan ini, kita melihat kondisi pengkhotbah yang begitu frustrasi dengan kehidupan ini. Makanya kemudian ia mengatakan, aku membenci, ini pun sia-sia, aku mulai putus asa, apakah faedahnya? Bahkan di ayat 20 di dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini diterjemahkannya sebagai sekarang aku menyesal telah bekerja begitu keras. Wajar sekali saudara bagi seseorang yang hendak mencari makna dalam kehidupan ini, hendak mencari kepuasan tapi tidak juga menemuinya. Kita pun mungkin bisa merasakan putus asa kalau kita telah berulang kali mengerjakan sesuatu tapi tidak menghasilkan apa-apa. Apalagi misalkan kita diperintahkan untuk mengerjakan sebuah proyek, kita telah mengerjakannya dengan begitu rupa, kerja keras, jerih payah, tapi ternyata ujung-ujungnya proyek itu tidak jadi dipakai. Tentu kita bisa memahami rasa frustrasi itu, bukan? Dan inilah kondisi yang dialami oleh pengkhotbah. Dia begitu putus asa dan dia begitu frustrasi ketika dia mencari kemanapun tetapi tidak ada yang mampu memberikan dia jawaban yang kekal. Di ayat 21 dikatakan bahkan hikmat, pengetahuan atau informasi, kemampuan atau skill kita, tidak ada satupun yang bisa menjamin untuk meniadakan kematian atau menjaminkan kekekalan. Segala sesuatunya yang telah kita peroleh dalam dunia ini akan tetap berakhir di dunia seiring dengan berakhirnya hidup kita. Satu pertanyaan penting yang ditanyakan oleh pengkhotbah setelah ia mengungkapkan keputusasaannya. Di ayat 22 ia mengatakan, apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Saudara, hidup kita sebagai manusia itu terus-menerus bekerja keras mencari nafkah, bekerja keras untuk mencari prestasi, tapi di mana yang bisa kita banggakan?
apa faedahnya semuanya itu? Bahkan ketika kita bekerja keras, menaruh seluruh keringat kita pada semua usaha dan upaya kita, ujung-ujungnya kita pun malah merasakan yang namanya kesusahan hati, kecemasan, atau rasa restless gitu ya, rasa tidak ada istirahatnya. Dan itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah ketika dia menjelaskannya, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Sakingan kita bekerja begitu keras sampai pada malam hari, semua yang memenuhi isi pikiran kita hanyalah pekerjaan kita. Dan kita pun tidak bisa mengalami istirahat yang tenang ketika kita dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang begitu menyusahkan. Namun saudara-saudara, setelah sekian lama kita terus-menerus berkontak dengan kesia-siaan dari pasal 1 hingga yang hari ini, menariknya kita baru pertama kali menjumpai ada sebuah kesegaran yang dinyatakan di dalam pengkhotbah di ayat 24 hingga 26. Seolah-olah itu pengkhotbah sedang ingin menyingkirkan sejenak segala yang telah ia telusuri tentang kehidupan ini yang membawa dia kepada kesia-siaan dan mengajak kita untuk melihat kepada pemahaman yang baru. Di dalam pemahaman yang baru, pengkhotbah itu mengajarkan bahwa hidup ini harusnya untuk dinikmati. Ia mengatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Saudara, ketika kita makan dan minum, rasa yang kita alami pastikan rasa puas, karena kita mengisi rasa kelaparan dan kehausan itu. Dan demikianlah pengkhotbah dalam pandangannya yang baru. Ia menganjurkan bahwa segala jerih payah kita harusnya kita nikmati. Bukan berarti bahwa kemudian kita itu sedang dianjurkan untuk hidup duniawi, begitu ya, dan kemudian menjadi serupa dengan dunia ini, tenggelam dalam kenikmatan dunia, kemudian hidup dituntun dengan segala yang ditawarkan oleh dunia ini. Bukan itu poinnya. Tapi sebaliknya, harusnya kita menyadari bahwa semua yang baik yang kita dapatkan itu adalah pemberian Allah dan kita harus menikmatinya. Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, pada saat Allah menciptakan dunia ini, di Kejadian 1, Allah menyebutkan bahwa semua ciptaannya itu adalah sungguh amat baik. Maka ketika ia menciptakan dunia ini dengan mengatakannya bahwa ciptaannya adalah sungguh amat baik, ia pun juga ingin supaya kita pun bisa menikmati ciptaannya itu yang baik itu. Allah pun juga mau supaya kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan yang Allah ciptakan itu. Tapi kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita menikmatinya? Pengkhotbah menjelaskannya di ayat 26. Di situ dikatakan bahwa kepada orang yang disenangi Allah, ia akan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Artinya saudara-saudara, bagi kita, untuk kita bisa menikmatinya, kita perlu untuk hidup menyenangkan Allah. Artinya hidup kita itu di dalam Allah, dan kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Allah dan kita bersyukur akan itu dan mengelola semua pemberian Allah itu juga di dalam Allah dan untuk Allah. Saudara, pengkhotbah itu mengkontraskannya dengan begitu jelas dengan keberadaan orang berdosa. Orang berdosa itu dikatakan ditugaskan Allah untuk menghimpun dan menimbun, tapi tidak pernah mendapatkan apa-apa dan tidak pernah puas. Orang berdosa di sini bukannya sedang menggambarkan kepada orang-orang yang mungkin melanggar firman Tuhan. Tapi orang berdosa di sini sedang merujuk kepada Galatia 2 ayat 15 yang menjelaskan keberadaan seseorang yang hidupnya itu lepas dari tangan Allah. Artinya dia tidak berelasi erat dengan Allah. Dia hidupnya tidak bersama dengan Allah. Orang yang hidupnya tidak berelasi dengan Allah, ia akan berjerih payah sepanjang hidupnya, tapi ia tidak akan pernah memperoleh kepuasan di dalam kehidupannya. Saudara, sepanjang kitab pengkhotbah yang telah kita baca dari pasal pertama hingga yang kedua, pengkhotbah itu secara sengaja sedang memperlihatkan kepada kita dua cara hidup yang berbeda. Yaitu hidup yang kesenangannya sementara, jerih payah yang tanpa hasil, hikmat yang sia-sia, kematian yang tidak terhindarkan, dan dibandingkan dengan kehidupan yang begitu menyenangkan ketika kita menerimanya di dalam Tuhan. Dan pengkhotbah itu membedakannya dengan sangat jelas, saudara. Mereka yang mampu menikmati kehidupan ini disebut sebagai orang yang benar. Sedangkan mereka yang fasik atau yang berdosa hanya akan menerima kesia-siaan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Mungkin kita pernah, atau mungkin saat ini kita sedang menghadapi di mana kita begitu lelah bekerja, berjerih payah, mencari uang dalam kehidupan ini. Kita berlelah mencari uang untuk menghidupi kehidupan kita, keluarga kita. Tapi uang itu semua akan habis dan bekerja itu tidak akan ada habisnya.
Berjerih payah nampaknya tidak menghasilkan apa-apa, apalagi tidak ada yang bisa dibawa ke kekekalan nantinya. Saudara, pengkhotbah hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita itu harusnya mampu untuk menikmati semua pemberian Allah tersebut. Dan tidak ada yang lebih baik bagi manusia selain daripada menikmati semua jerih payah yang Allah berikan kepada kita. Hidup yang bersyukur atas pemberian Allah dan menjalani kehidupan yang baik di dalam Allah itu seharusnya mampu untuk memberikan kepada kita kepuasan yang sejati. Sebab firman Tuhan yang mengatakannya, siapa yang dapat merasakan kenikmatan di luar Dia? Saudara, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita belajar untuk bersyukur dan menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Mari kita berhenti untuk meletakkan fokus kita hanya kepada untuk mencari kepuasan bagi diri kita sendiri. Melainkan kita belajar untuk mengembalikan semuanya hanya untuk Tuhan, kembali mengingat bahwa semua yang tersedia bagi kita itu adalah pemberian Allah, dan kita mau menikmatinya di dalam Allah. Mari saudara kita tutupnya dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami kembali mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami. Dan kami sadar Tuhan bahwa seringkali hidup kami begitu lelah, begitu letih, begitu frustrasi, bekerja keras dengan sedemikian rupa di dalam kehidupan kami yang rasanya tidak ada habisnya. Kami terus-menerus membuang keringat, kami terus-menerus berjerih payah untuk memperoleh penghasilan dalam kehidupan kami untuk memenuhi semua kebutuhan kami. Namun Tuhan, hari ini firman Tuhan kembali menyadarkan kami bahwa semua yang kami lakukan itu seharusnya kami memandangnya dengan cara yang lain, yaitu menikmatinya sebagai bentuk pemberian Allah dan mensyukurinya semua yang Allah berikan kepada kami. Dan kiranya hati kami tidak dibelokkan dengan motivasi-motivasi yang salah, melainkan hati kami boleh senantiasa terarah kepadamu Tuhan, agar dalam setiap kelelahan kami, setiap jerih payah kami merasakannya bahwa itu tidak sia-sia. Tapi kami mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, dan juga kami mau mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yang mencukupkan kehidupan kami maupun keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.